Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru dalam perjalanan Twin Flame, teman-teman bisa mengikuti channel ini. Jadi silakan di-like, silakan di-subscribe. Oke, kali ini saya ingin membahas mengapa Twin Flame harus mengalami The Dark Night of the Soul. Gitu ya. Jadi kenapa sih The Dark Night of the Soul ini harus terjadi gitu ya dalam perjalanan Twin Flame? Oke, pertama-tama The Dark Night of the Soul itu apa? The Dark Night of the Soul itu jadi kayak malam kegelapan jiwa. Jadi di mana ego kalian ini dihancurkan gitu. Gimana kalian harus melepaskan ego kalian. Malam kematian ego bisa dibilang seperti itu. Jadi saat-saat kematian ego gitu ya. Oke, jadi simpelnya mungkin kalau dijelaskan seperti itu. Jadi Dark Night of the Soul seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita yang hidup di dunia ini, gitu ya. Jadi nggak mungkin dong anak dari kecil langsung punya ego yang luar biasa. Bayi kan tentu aja murni kan. Terus seiring berkembangnya otak gitu, semakin tahun gitu ya, ego itu biasanya tumbuh. Ego itu tumbuh perlahan-lahan. eh, jadi keakuannya itu muncul gitu ya. Jadi sesuatu identitas palsu gitu ya, yang melekat dalam diri seseorang gitu. Yang sejatinya semua orang itu di dunia ini nggak punya apa-apa gitu loh. Kita kan akhirnya nggak membawa apa-apa gitu sejatinya itu. Tapi selama perlahan-lahan kita tumbuh, kita semakin dewasa, akhirnya muncul berbagai hal yang melekat ke dalam diri. Nah, ini yang dilepasin di The Dark Night of the Soul ini. Gitu. Apa sih yang men-trigger terjadinya The Dark Night of the Soul dalam perjalanan Twin Flame? Itu biasanya dimulai dengan perginya pasangan Twin Flame kalian. Gitu ya. Atau saat-saat dimana kalian memang dipaksa harus terpisah dengan twin flame kalian. Itu biasanya memicu The Dark Night of the Soul, gitu ya. Dan sebenarnya The Dark Night of the Soul ini nggak eksklusif hanya twin flame saja, gitu ya. Jadi banyak juga yang bukan twin flame pun bisa mengalami ini, gitu. Kalau memang dapat berkat dari Tuhan, mereka memungkinkan mengalami ini, gitu. Ya, sama saja, tentu saja mereka pun yang namanya The Dark Night of the Soul ini, malam kematian ego ini, masa-masa kematian ego ini itu sangat-sangat menyakitkan sekali, gitu ya. Di mana kita merasa kita kayak terkunci dari dunia luar dan segala macam hal terjadi gitu. Tapi pada perjalanan Twin Flame biasanya men-trigger The Dark Night of the Soul ini adalah perginya pasangan Twin Flame kalian gitu ya. Entah bagaimana kalian harus terpisah gitu. Itu yang men-trigger pertama kali gitu. Jadi hidup kalian seolah-olah benar-benar diputar balikan gitu. Hancur gitu, jiwanya seolah-olah hancur, segala emosi muncul, benar-benar ditarik dari permukaan, segala trauma tuh muncul dari masa kecil gitu ya. Jadi seperti yang saya sudah cerita, kita semakin dewasa kan banyak hal yang kita serap. Sebenarnya di Dark Night of the Soul ini kita memuntahkannya lagi, kayak kita dimurnikan lagi, betul-betul kita dibuat biar bersih lagi gitu. Nah, kenapa ini harus terjadi dalam perjalanan Twin Flame? Karena pada dasarnya sebelum kedua Twin Flame ini bisa bersatu lagi, memang harus terjadi ini dulu, pemurnian dulu. Ini bisa dibilang pemurnian, gitu ya. Mungkin kalau ada yang kenal istilah purgatorium ya, inilah seperti itulah purgatorium, seperti itu. Jadi semua orang memang dimurnikan dulu sebelum kembali ke sumbernya, seperti itu. Gitu loh. Ini ada Dark Night of the Soul seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya kenapa sih harus harus terjadi seperti itu? Jadi sebenarnya ini karunia juga dari Tuhan. Jadi memang sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Tapi sebenarnya ini karunia dari Tuhan. Dimana supaya kita bisa namanya awakening gitu loh. Prosesnya memang sangat menyakitkan gitu, pembersihan seperti ini gitu loh. Tapi nanti setelah kalian melewati ini, kalian akan merasakan suatu blessing yang sangat luar biasa gitu. Bahkan nggak sebanding dengan twin flame kalian ini pergi gitu ya. Tapi sekali lagi memang biasanya dalam perjalanan twin flame ini yang pertama kali yang men-trigger The Dark Night of the Soul ini memang pertama kali adalah perginya twin flame kalian gitu ya. Ya biasa pasangan twin flame pun yang mengalami ini, ya biasanya ini memang umum dialami adalah perginya pasangan kalian gitu. Ada juga yang nggak cuman hanya pergi aja, tapi segala macam hal buruk terus terjadi gitu. Misalkan kepergian keluarga terdekat itu umum banyak sekali terjadi, atau misalkan segala hal buruk, misalkan salah satu keluarga atau kita sendiri harus sampai dirawat ke rumah sakit gitu ya, ada gangguan kesehatan lah seperti itu. Misalkan tiba-tiba putusnya hubungan dengan sahabat-sahabat gitu yang tadinya teman dekat sekali yang bahkan udah belasan tahun, puluhan tahun kalian berteman, itu bahkan bisa sekejap putus semua
gitu. Jadi kayak circle kalian tuh kayak diubah 180 derajat gitu, diubah semua gitu loh. Jadi ya ada yang mengalami itu, ada enggak gitu loh. Ada juga yang memang masalahnya cuman dengan pasangan twin flame-nya aja, itu doang gitu. Tapi ada juga yang bener-bener dikuras semuanya gitu, dari sahabatnya hilang, pekerjaan hilang, keluarga sakit, jabatan hilang gitu ya, segala macam hal-hal buruk, segala hal yang tadinya dipunyai, misalkan hal-hal yang penting gitu, itu semua kayak diambil semua dari kalian. Yang kalian merasa tadinya penting gitu, itu semua perlahanan diambil. Hal-hal yang kalian sayangi. Jadi nggak cuma twin flame doang gitu, banyak juga yang mengalami yang semua halnya tuh kayak ditarik gitu, dan kayak nggak habis-habis gitu. Jadi kayak bener-bener dilepasin semua. Jadi saya pun mengalami itu gitu loh. Semua hal-hal buruk tuh terjadi gitu. Segala macam, dari jabatan, dari eh, teman-teman gitu, yang teman-teman yang belasan tahun, puluhan tahun udah kita kenal, yang bakal kita anggap dekat sekali, itu kayak dihilangkan semuanya. Semuanya tuh kayak dirombak total gitu. Dan masa-masa ini memungkinkan juga biasanya banyak juga yang kehilangan berat badan secara drastis gitu ya. Jadi banyak yang mengalami tubuhnya tiba-tiba kurus dalam sekejap gitu ya. Ya memang semuanya benar-benar dirombak total. Jadi kayak segala hal yang tadinya kalian pikir, oh ini punya kalian, kalian disadarin lagi. Oh sebenarnya ini bukan punya kalian, ini punya Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya kalian tuh hidup di dunia ini tuh nggak punya apa-apa gitu. Cuma selama kalian bertahun-tahun hidup, belasan tahun, puluhan tahun hidup, kalian kayak dalam tanda kutip kalian tuh jadi merasa, oh ini punya saya, oh ini punya saya bukan punya kamu gitu. Ini twin flame saya gitu, ini hak saya gitu loh. Itu loh biasanya twin flame ini, kenapa twin flame ini yang diambil duluan dan paling menyakitkan duluan, karena kalian begitu bubble pass itu kan ikatannya kan kuat sekali kan. Kan kayak melengket deket banget sama twin flame kalian kan. Makanya ketika twin flame ini kalian harus berpisah, itu yang memicu the dark night of the soul. Tapi justru itu gitu. Itu loh memang harus melewati itu. Jadi apa yang sangat paling berharga buat kalian itu harus bisa kalian lepaskan dulu gitu. Jadi kalau yang paling berharga aja sudah bisa kalian lepaskan, maka kalian tuh udah bisa lepas dari segala macam ikatan gitu loh. Kalian nggak punya ikatan apa lagi gitu loh. Kalian nggak merasa ada sesuatu yang harus kalian pertahankan lagi. Makanya setelah kalian melewati ini, sifat bisa berubah gitu ya. Hobi bisa berubah gitu. Bahkan bisa kalian nggak punya hobi tadi. Kalian punya hobi apa, nonton apa gitu, melakukan apa yang kayaknya harus bener-bener kalian lakukan itu, kalian bisa, oh sekarang kayaknya saya nggak seperti itu lagi deh gitu. Jadi hal-hal yang tadinya dalam pikiran kalian itu hal-hal yang berharga, apapun itu, pekerjaan segala macam, jabatan gitu ya, harta gitu, mobil, rumah segala macam gitu ya, yang mengalami dark night of the soul bisa bahkan semuanya hilang semua sama sekali gitu. Seakan-akan kalian tuh jatuh dari tebing, dan kalian tuh kayak jatuh terus tanpa kalian nggak merasakan ini kapan ya jatuh ke dasarnya gitu. Jadi ketika kalian merasa, "Oh, saya sudah di bawah." Oh, enggak, belum. Biasanya masih jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh. Sampai seolah-olah kan kalian nggak melihat dasarnya di mana. Kalian terus jatuh terus ke jurang yang seolah-olah kalian nggak ada ujungnya gitu loh. Kayak kalian jatuh terus gitu. Cuman memang memang harus seperti itu gitu loh. Cuman biasanya kan kalau kita jatuh, kita kan berusaha untuk menggenggam biar kita nggak jatuh. Justru yang sebenarnya adalah kalian nggak perlu menggenggam itu gitu. Ya sudah, kalian memang suruh siapa menggenggam gitu loh. Kalian nggak perlu menggenggam apa-apa, karena dari awal sebenarnya kalian nggak perlu memanjat. Yang salah adalah kita memanjat gitu kan. Kita dari kecil diajarin segala macam, oh harus kita nomor satu, oh ini harus seperti ini, seperti itu. Segala macam hukum-hukum 3D itu kayak dimasukkan, jajarin ke kita. Nah ini dikembalikan lagi, sebenarnya kalian tuh di dunia ini nggak punya apa-apa gitu loh. Kalian memang harus mengosongkan semuanya gitu loh. Makanya pada di Dark Knight of the Soul ini semua emosi, trauma, trauma masa kecil terutama, atau hal-hal yang mungkin kalian mengerikan gitu, itu bisa kalian alami semua, hal-hal yang menakutkan gitu, itu semua bisa dialami seperti itu. Jadi ini yang terjadi gitu. Nah ini proses pemurnian dari diri kalian gitu. Makanya kenapa Twin Flame ini harus mengalami itu semua, karena pada sejatinya ketika union itu terjadi, itu keduanya harus dalam keadaan bersih gitu loh. Harus kembali ke semula gitu. Harus bersih dari ikatan-ikatan 3D yang membebani kalian gitu. Selama kalian hidup, kalian kayak diberi beban, tanggungan, atau kalian memikul segala beban itu, kayak kalian punya ransel gede yang terus menumpuk di diri kalian. Itu dimuntahkan dulu semuanya gitu.
baru memungkinkan terjadinya penyatuan gitu. Sama, penyatuan itu ke sumber ke Tuhan pun seperti itu kan, semua harus dimurnikan dulu. Kita nggak bisa membawa sesuatu yang kotor untuk bisa bersatu dengan apa yang murni gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi mengapa ini twin flame ini memang harus mengalami seperti ini gitu. Ya sekali lagi, di Dark Knight of the Soul ini bukan monopoli twin flame doang. Memang ada orang-orang juga yang mengalami ini juga, biarpun mereka bukan pasangan twin flame atau memang dalam hubungan twin flame gitu. Jadi sejatinya Dark Knight of the Soul ini sebenarnya adalah kematian ego kalian gitu ya. Bukan berarti maksudnya kalian egois dan tanda kutip. Semua orang yang dari kecil seiring berkembangnya otak, sekali lagi itu biasanya ego itu perlahan-lahan mulai numpuk. Jadi ego itu nggak sebagai terus misalnya orang yang egois banget gitu, nggak seperti itu juga. Misalkan gini, kalau kalian mudah tersinggung oleh perkataan orang, itu kan kayak harga diri kalian kan kayak ditusuk sama orang kan. Nah, sebenarnya kan kalau kalian nggak punya ego yang tinggi gitu ya, sebenarnya kan kalian, orang misalkan menjahati kalian pun, kalian bisa menghadapinya dengan tenang gitu. Kalian nggak mengizinkan kalian sakit hati seperti itu, gitu loh. Jadi, orang-orang yang biasanya sudah melewati the dark night of the soul ini, ya otomatis vibrasinya juga akan sangat tinggi, energinya pun sangat kuat, dan tentu saja biasanya menarik orang-orang yang sefrekuensi dengannya. Makanya biasa orang-orang yang baik juga itu akan tertarik. Dan orang-orang yang nggak sefrekuensi, yang mungkin masih dalam tanda kutip egonya masih tinggi, biasanya akan mental dengan sendirinya. Makanya biasanya orang yang mengalami ini, mengalami banyak perubahan circle pertemanan. Itu sangat umum terjadi, gitu. Kayak kalian tuh bener-bener dirombak total dari awal lagi, gitu loh. Jadi kalian menjadi sesuatu yang baru lagi, bener-bener yang baru lagi, gitu loh. Dan ini memang proses yang biasanya harus dialami keduanya. Jadi nggak cuma defense feminin, biasanya maskulin pun mengalaminya gitu. Jadi kalau biasanya satu mengalami, yang satu juga mengalami gitu. Memang ada satu yang mengalami perjalanan yang hanya ini isunya hanya masalah twin flame-nya aja. Tapi ada juga yang mengalami hal-hal yang bener semuanya tuh kayak bener-bener diubah total. Lingkungannya tuh kayak bener-bener 180 derajat, atau bahkan kalian ditempatkan pada suatu hubungan yang baru, siklus pertemanan yang baru, posisi yang baru gitu. Jadi apapun yang nanti yang hilang pada masa The Dark Night of the Soul ini, nantinya itu akan kembali lagi juga ke kalian gitu. Semua akan kembali kok perlahan-lahan. Tapi mungkin memang kalian akan mengalami berasa jatuhnya tuh yang nggak kelihatan dasarnya sama sekali seperti itu. Jadi kayak bener-bener jatuh banget seperti itu. Kalian seolah-olah bahkan kalian yang merasa diri kalian udah gila atau seperti apa. Dengan segala macam hal yang ekstrim terjadi. Makanya pada masa-masa ini tentu saja kalian biasanya akan menangis terus dalam kesendirian gitu. Kalian mau cerita ke siapa-siapa nggak bisa gitu, dan masalah tetap terus kayak menghantam bertubi-tubi, dish 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 terus kayak menghancurkan hidup kalian gitu. Kayak semua yang berharga dari kalian tuh kayak diambil pelan-pelan gitu. Tapi sekali lagi tenang aja, ini nanti semua yang hilang akan dikembalikan. Ya mungkin dalam bentuk yang baru juga bisa gitu. Sisi positifnya, kalian akan awakening. Kalian akan mendapatkan blessing yang sangat luar biasa. Ya mungkin kalian nggak pernah rasakan itu sebelumnya, nanti kalian tuh bisa rasakan. Gitu ya, mungkin yang sedang mengalami ini tenang aja, di ujungnya tuh ada sesuatu yang luar biasa untuk kalian. Gitu. Sangat-sangat luar biasa. Jadi kehilangan twin flame itu bukan, itu hal yang benar-benar kecil loh. Kalau ditukar dengan nanti apa yang kalian dapatkan. Gitu. Dan pada akhirnya pun biasanya twin flame-nya akan kembali lagi kalau memang isunya keduanya udah selesai. Gitu. Udah nggak ada beban-beban lagi yang ditanggung. Ketika keduanya udah dimurnikan, union itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi semuanya akan kembali kok gitu. Cuman memang pada dasarnya biasanya kalian akan segala hal-hal yang menurut kalian berharga gitu ya, terutama twin flame kan biasanya yang paling berharga gitu. Nggak ada yang ketika kita udah ketemu twin flame, apalagi sudah masa bubble itu, kita tuh nggak ngerasa ada lagi yang lebih berharga dari ini. Makanya biasanya yang udah ketemu twin flame nggak akan bisa mudah tertarik dengan lawan jenis lainnya gitu. Jadi ini udah paling berharga, justru itu yang diambil gitu. Tapi justru itulah kuncinya, kalian memang harus, ini masa dimana kalian bisa melepaskan apa yang paling berharga buat kalian gitu loh. Jadi kalau sudah yang paling berharga aja bisa udah kalian relain gitu, maka udah nggak ada lagi yang kalian takutkan lagi. Jadi itu memang kuncinya gitu loh. Ya biarkan semua itu terjadi dulu gitu. The dark night of the soul gitu, memang itu yang memang harus dilewati agar jiwa kalian tuh lebih dimurnikan dulu gitu. Kenapa? Makanya twin flame ini harus diambil dari kalian gitu. Ya ini untuk keduanya juga. Biasanya di F-nya mengalami dulu, habis itu di M-nya mengalami gitu. Makanya kalian bisa mengalami kesedihan ketika di M kalian ini mengalami the dark night of the soul juga gitu.
rasa sedih yang sangat ekstrim. Kalian bisa menangis sepanjang hari gitu ya, mau ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalian melepaskan diri dari lingkungan, circle pertemanan kalian gitu ya, dan memang silakan gitu. Ini masa-masa kalian misalkan kalian memang ingin sendiri ya silakan gitu. Emang ini masanya kalian mungkin, lebih ke dalam diri kalian dulu gitu ya, karena segala hal ini sedang dirombak gitu. Tapi biarkan itu terjadi, biarkan Tuhan berperan ke dalamnya, biarkan semua berlalu gitu. Ya, tahu ini sangat berat gitu ya, seolah-olah kalian berjalan di jalan panjang yang kelihatan gak ada ujungnya, kalian jatuh kayak sejatuh-jatuhnya gitu, tapi memang biarkan kalian terjatuh gitu. Gak ada yang suruh kalian manjat dan gak ada yang suruh kalian pegangan gitu. Jadi memang kalian emang diharuskan memang jatuh dulu. Emang kalian tuh harusnya maju, bukan naik gitu. Jadi biarkan itu terjadi. Biarkan semua beban di kalian tuh lepas dulu gitu loh. The dark night of the soul tuh seperti itu. Nanti ketika kalian sudah melewati ini, kalian akan benar-benar berasa kalian jadi pribadi yang baru. Benar-benar pribadi yang baru gitu. Dengan tentunya lingkungan kalian yang jauh lebih sehat, bahkan lebih dari yang kalian perkirakan sebelumnya gitu. Dan ini ketika salah satu orang yang sudah melewati the dark night of the soul dan awakening mendapatkan blessing yang luar biasa, kalian sudah ibaratnya dalam kutip dijadikan sesuatu yang baru, individu yang baru, itu pun energi kalian kan besar sekali. Itu mempengaruhi sekeliling kalian, terutama keluarga yang punya hubungan darah. Jadi, misalkan yang tinggal serumah gitu ya, kalian tinggal serumah dan misalkan keluarga, orang tua, saudara, kakak, itu mereka pun akan mengalami atau merasakannya juga. Ada juga yang karena the dark night of the soul kalian itu bisa itu membuat yang kalian satu rumah itu mengalami hal itu juga. Mungkin nggak se-ekstrim kalian gitu, tapi mereka pun biasanya akan dirubah, diproses juga gitu. Mereka bisa mungkin mengalami hal-hal seperti itu juga gitu. Jadi satu orang terselamatkan, yang lainnya pun terselamatkan seperti itu. Dan kalian akan merasakan sesuatu yang hubungan yang harmonis yang luar biasa yang mungkin bahkan kalian nggak rasakan sebelumnya. Misalkan yang tadinya keluarga kalian bertengkar terus, seperti cekcok terus, itu kan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Atau tadinya orang tua kalian sama kalian nggak akur, tiba-tiba jadi akur. Ya itu otomatis karena energi kalian yang buat seperti itu gitu. Dan yang memang nggak sefrekuensi dengan kalian atau memang yang nggak diperuntukkan untuk kalian biasanya akan mental sendiri gitu. Makanya pada proses ini biasanya hubungan itu memang bisa bisa berubah total gitu. Tapi memang yang orang-orang yang memang diharuskan untuk bersama dengan kalian, itu biasanya juga akan mengalami proses itu juga gitu. Akan mengalami hal-hal seperti itu juga. Agar mereka juga dibangkitkan, mereka dimurnikan juga. Jadi sebenarnya di Dark Night of the Soul ini pun bisa menjadi penanda kalau kalian nantinya akan dipersatukan kembali dengan twin flame kalian. Jadi biasanya kalau salah satu mengalami the dark night of the soul, yang lainnya mengalami the dark night of the soul, itu kan tanda berarti keduanya harus mengalami pemurnian dulu. Nah, ketika keduanya dimurnikan, sudah dimurnikan, itu memungkinkan terjadinya union gitu. Jadi the dark night of the soul ini bisa jadi satu petanda kalau memang kalian suatu saat akan union gitu. Yang satu the dark night of the soul, biasanya yang lain the dark night of the soul juga gitu. Ya, bisa jadi yang ekstrim banget, yang seperti segala macam hal dirubah, memang ada juga yang hanya konfliknya dengan twin flame saja. Memang ini berbeda-beda. Tapi yang jelas biasanya pada masa ini kalian akan merasa sedih yang sangat ekstrim, segala emosi keluar, marah, dendam, benci, segala macam, sedih yang teramat sangat, kayak pedang menusuk di jantung atau di hulu hati gitu ya, yang kalian menangis jadi-jadinya gitu. Kalian nggak bisa komunikasi siapapun gitu, kalian mengurung diri dari dunia gitu ya. Ya itu memang hal-hal yang terjadi gitu. Dan di masa-masa ini tenang saja, kalian pun nggak sendiri. Sebenarnya kalian ada yang mendampingi kok. Kalian ada yang nge-guide kok, gitu. Tanda-tandanya apa ya? Itu yang biasa kalian lihat angels number itu bisa juga sebagai penanda kalau ada yang nge-guide kalian, ada yang sedang membimbing kalian gitu, ada yang menyertai kalian. Jadi kalian nggak usah takut gitu. Jadi ada yang membimbing kalian kok. Biasanya kalian akan diberikan intuisi-intuisi tertentu, oh kalian harus kemana, kalian harus melakukan apa gitu, apa yang sebaiknya harus kalian lakukan, biasanya kalian akan di-guide gitu, untuk lewati itu semua. Tandanya adalah salah satunya adalah angels number itu. Biasanya ini akan terus kenceng, terus muncul selama di dark night of the soul gitu. Jadi dengarkan aja intuisi kalian. Misalkan kalau kalian merasakan, oh saya harus melakukan ini, oh saya harus melakukan itu, gitu ya. Nah, memang penting sekali pada masa-masa ini kalian lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, gitu.
Karena ini sepanjang masa hidup kalian gak ada yang lebih berat dari masa di dark night of the soul. Jadi serahkan semuanya kembali kepada Tuhan, gitu. Ingat sekali lagi kalian di dunia ini nggak punya apa-apa. Jadi serahkan semuanya sama Tuhan, biarkan semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini justru fase di mana kalian harus melepaskan semuanya ke Tuhan, kembalikan semuanya kepada Tuhan, surrender total kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja untuk kalian, gitu. Terserah, ya. Serahkan jiwa dan hidup kalian sepenuhnya sama Tuhan, gitu. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang memproses kalian, membersihkan diri kalian sepenuhnya sampai kalian jadi hal yang baru. Maka itu penting sekali kalian untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa terus setiap hari, meditasi juga sangat dianjurkan gitu. Dengan kalian rutin meditasi tiap hari, itu sangat ngebantu sekali. Ya, dan terutama pada masa-masa ini sebaiknya memang kalian dites terlebih dahulu dengan twin flame kalian gitu ya. Mungkin kalian punya pikiran-pikiran macam tentang twin flame kalian atau benar-benar pengen kepoin ya, sebaiknya kalian stop dulu itu semua gitu. Kalian harus fokus ini, jalani the knife of the soul dulu kalian ini gitu ya. Nah, mungkin sarannya seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang sedang mengalami ini gitu ya, mungkin kalian merasakan sangat gila gitu, kesedihan-kesedihan ekstrem yang terjadi, tapi memang seperti itu dan biarkan itu terjadi dan pasrahkan semuanya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang uh, menuntun kalian gitu, mengubah kalian menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi biarkan aja Tuhan yang bekerja, biarkan semua nanti Tuhan yang menentukan gitu. Karena semua pada dasarnya kalau memang untuk kalian itu nggak akan lari dari kalian, itu akan kembali kepada kalian. Itu benar kok. Jadi kejabatan kalian hilang, itu nanti kalian akan dikembalikan. Teman kalian hilang, nanti kalian akan mendapatkan teman-teman yang baru. Apapun itu, pekerjaan, uang segala macam gitu ya. Hal-hal yang mungkin kalian berharga gitu. Nanti kalian akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari yang sebelumnya gitu. Kalian memang sedang diubah dan diproses saja gitu. Jadi biarkan aja Tuhan bekerja gitu ya. Oke, mungkin podcast kali ini seperti itu. Ya, semoga bisa membantu juga. Silakan teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar atau punya cerita-cerita sendiri juga silakan. Yang ingin konsultasi dengan saya pun, ya kalian bisa juga menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi. Jadi silakan aja kalau ingin konsultasi atau ingin sekedar curhat. Mungkin pada masa-masa ini kalian banyak ingin diceritakan, tapi mungkin cerita ke orang lain juga mungkin orang lain nggak akan mengerti karena memang ini kayak sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat ekstrim sekali dan hal-hal lucu atau unik biasanya terus-terusan terjadi gitu ya. Jadi kalau kalian ingin cerita pun silakan gitu ya. Ya, jadi kalau mau sharing pun silakan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.